Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Erina Indah Cahyaningrum dari KKN Tematik Dewantara Muda Tanggap COVID-19, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membahas mengenai sosialisasi pemasaran produk UMKM di Dusun Putat, Bleberan, Pelayan, Gunung Kidul. Di Indonesia, kondisi UMKM di tengah pandemi COVID-19 mengalami penurunan, baik penurunan kapasitas produksi maupun penghasilan. Maka, dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, tentunya para pelaku usaha harus berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya. Lantas, bagaimana pemasaran UMKM di tengah pandemi COVID-19? Yuk simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita harus menentukan target pasar. Kita harus menentukan target pasar terlebih dahulu, karena dengan menentukan target pasar, kita dapat memahami kebutuhan pasar, menemukan dan membandingkan peluang pasar yang ada, dan menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Nah, berikut adalah cara menentukan target pasar dengan melakukan segmentasi pasar yang dituju. Yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis merupakan kelompok kependudukan seperti usia, gender, pendapatan, pendidikan, agama, pekerjaan, maupun suku bangsa. Sedangkan segmentasi geografis merupakan kelompok area geografis seperti kota, desa, negara, dan daerah. Dan segmentasi psikografis. Kelompok psikografis seperti kelas sosial, karakteristik personal, dan gaya hidup. Dan yang terakhir ada segmentasi behavior. Nah, segmentasi ini merupakan kelompok yang memiliki kesamaan seperti kegunaan produk, manfaat yang dicari, dan loyalitas terhadap produk. Yang kedua, fokus dan konsisten terhadap kualitas produk. Yang dimaksud fokus di sini yaitu dengan mengetahui apakah yang membedakan produk kita dengan pesaing, apa saja keunggulan produk yang kita tawarkan, dan apakah calon konsumen dan konsumen mengetahui keunggulan dari produk kita. Lalu, konsisten terhadap kualitas produk. Jangan menurunkan kualitas hanya karena daya beli konsumen menurun. Apabila kita mengalami hal tersebut, kita cukup dengan menurunkan kuantitasnya saja, jangan kualitasnya. Karena konsumen tetap ingin menggunakan dan mengkonsumsi suatu produk dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, kontrol kualitas produk. Di masa pandemi COVID-19, adanya perubahan perilaku konsumen. Konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan dan mengkonsumsi suatu produk. Maka, yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan dan mengkomunikasikan kehigienisan produk bahwa produk kita itu bersih dan aman untuk dikonsumsi. Contohnya seperti membuat jahe bubuk instan. Di proker saya sebelumnya, saya melakukan pelatihan membuat jahe instan yang bermanfaat untuk dikonsumsi sendiri maupun menjadi peluang usaha di masa pandemi COVID-19. Di Dusun Putat, potensi alamnya masih sangat besar, salah satunya dengan tanaman jahe. Banyak masyarakat di sana hanya menjual begitu saja hasil panen tanaman jahe tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Padahal, dengan mengolahnya menjadi bubuk instan saja sudah meningkatkan nilai jual. Lalu, kita harus menentukan merek dan logo. Gunakan merek dan logo sesuai dengan karakteristiknya, sederhana, unik, dan mudah diingat. Lalu, kita berinovasi terhadap kemasan, karena dapat menjadi daya tarik konsumen untuk membeli sekaligus sebagai nilai jual dan citra produk. Berikut contoh kemasan yang dapat dijadikan referensi. Contoh ini saya pilih karena di Dusun Putat sendiri, mayoritas lahan perkebunannya menanam kelapa, singkong, pisang, umbi-umbian, dan lain sebagainya.
Setelah kita menentukan merek, logo, dan kemasan, selanjutnya pemasaran secara online. Dengan melakukan pemasaran secara online, kita dapat memperluas jangkauan pasar, membangun komunikasi dan hubungan yang lebih efektif dengan konsumen, menghemat waktu dan tenaga. Selain itu juga dapat meminimalkan biaya pemasaran karena pemasaran secara online relatif lebih murah. Nah, pemasaran secara online itu dapat dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Terakhir, tips tambahan. Tambahkan informasi pada kemasan seperti nomor telepon dan sosial media agar konsumen dapat dengan mudah menjangkau produk kita. Lalu ketika mendaftarkan produk pada sosial media, gunakan nama akun yang singkat dan mudah diingat. Selanjutnya, manfaatkan fitur untuk mempromosikan produk. Tidak hanya menawarkan produk melalui kiriman foto, tetapi kemas dalam cerita misalkan proses produksinya, atau dengan mengunggah testimoni. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you, terima kasih sudah menonton. Salam.